ada Wiwin tahu Wiwin, Wiwin Hadianyo, Hadianyo. Silimberga. Apa namanya? Mungkin kita agak lari kali ya, ada di atas, ada di bawah kali. Yang ada terpakai. Oh, mantul sebelah sana kali. Ini nyari. Baik, sepertinya harus kita mulai nih belajar pada malam hari ini ya. Bisa kita mulai Pak Karno? Ya, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai limpahan rahmat kepada kita semua, khususnya nikmat sehat walafiat, bisa hari ini bisa bertemu bertatap muka, tentunya dalam kesehatan yang paripurna, sehingga kita hari ini bisa menimba ilmu dalam arti atau dalam usaha dakwah ya. Kita belajar AI, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, para pelaku-pelaku bisnis, pendidikan, guru, atau pelaku usaha, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Salam teriring salam, semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti insya Allah. Ya, saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada para peserta Gaptek AI yang alhamdulillah pada hari ini akan segera kita mulai, yang akan dipimpin oleh pemateri kita. Beliau adalah praktisi AI dan konsultan digital. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Soekarno Eskom. Selamat malam Pak Karno. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah pada malam hari ini juga kita kehadiran dari jauh-jauh nih. Dari Palembang, Masya Allah Bunda Sarkia ya. Ya, ucapkan selamat datang. Kemudian dari Polres juga nih, Bapak Uhud, Ustadz Dori. Alhamdulillah pada hari ini bisa bergabung bersama Umi Ampi ini ya, Ibu Rina ya. Saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat untuk ini semua. Semua ke dalam keadaan sehat walafiat. Dan siapa lagi yang hari ini masuk nih Pak Karno? Bu Saria, Masya Allah. Dan siapapun yang bergabung yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para peserta kelas Gaptek ya, Gagap Teknologi. Kelas ini hadir insya Allah untuk Anda yang ingin belajar teknologi dari nol, tanpa takut dan tanpa merasa tertinggal. Di sini kita akan belajar bersama, bertanya tanpa ragu, mencoba tanpa takut salah, dan berkembang setiap hari insya Allah. Khususnya untuk mendukung daripada
kegiatan kita sehari-hari yang tadi saya sampaikan, baik itu pelaku usaha, pelaku apa namanya teknologi, kemudian pelaku guru dan lain sebagainya. Insya Allah ini bermanfaat untuk mendukung daripada meningkatkan kecepatan atau membantu program atau membantu kerja kita. Ya, nanti akan disampaikan oleh praktisi kita, pemateri kita. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan dan doa apa yang akan kita mendapatkan ilmu hari ini. Kita siap untuk bisa sekali lagi diniatkan untuk menuntut ilmu. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita dan berkah buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, selanjutnya sebelum dimulai dipastikan para peserta sudah mendownload aplikasi ChatGPT ya, karena pada malam hari ini belajar langsung praktek ya. Nah, namun sebelumnya nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Sekali lagi atas nama host atau pembawa acara saya Priyono, selamat mengikuti kelas Gaptek bersama praktisi kita Bapak Soekarno. Kepada Pak Soekarno kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Piono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek suara dulu nih, yang jauh di sana kedengeran nggak? Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah jelas dari Pekalongan. Oke, kalau nggak ada suaranya boleh di chat ya. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur karena pada malam hari ini bisa berjumpa kembali ya, walaupun dalam kondisi online melalui Zoom meeting. Dan alhamdulillah juga ada beberapa yang hadir nih offline di studio. Ya, insya Allah nanti di sini tinggal langsung praktek ya. Dan insya Allah hari ini melanjutkan, ada mungkin yang baru pertama kali ikut, ada juga mungkin yang hari ini baru pertama kali ya. Tapi ada juga sih beberapa yang sudah ikut kemarin ya. Tapi insya Allah ini sekali lagi namanya kelas Gaptek. Jadi kita memang ditujukan untuk yang merasa gagap teknologi, ya kan? Kadang kita dalam keseharian merasa gaptek. Nah, ini insya Allah menjadi salah satu sarana untuk belajar ya. Bahkan nanti bagaimana kita bisa mengoptimalkan ChatGPT ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi sudah dibuka oleh host kita, Ustadz Priyono, tentang kelas gaptek ini. Dan tadi sudah nanti juga di-share lagi materinya. Kita langsung saja percepat ya, karena waktunya kita sampai 1,5 jam ke depan, supaya lebih optimal lebih ke prakteknya. Oke, kita malam ini akan fokus belajar AI dari dasar ya. Dan alhamdulillah sebelumnya mungkin juga sudah beberapa yang melakukan percobaan sendiri ya. Pastikan ChatGPT-nya sudah terinstall bagi yang baru pertama. Kalau yang sudah beberapa kali sebenarnya kemarin sudah ada beberapa hasilnya ya. Tinggal mungkin ide-ide supaya bisa lebih optimal lagi penggunaannya. Jadi mungkin mengingatkan kalau secara teknis ini sangat mudah. Ya, mungkin kita belajar 5 menit selesai. Tetapi saya ingin mencoba memberikan dulu pola pikir ya, mindset, kenapa kita harus belajar AI ini. Gitu. Karena memang selain saat ini AI ini sangat booming ya,
Kita mungkin sering mendengar AI, AI, ya, Artificial Intelligence ya. Tapi kita nggak tahu nih bentuknya seperti apa, manfaatnya untuk kita apa. Nah, ini saya ingin lebih menekankan kita memahami dulu manfaatnya. Sehingga dengan memahami manfaatnya, kita bisa memanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan kita. Dan saya yakin masing-masing kita punya kebutuhan sesuai dengan profesinya, ya sesuai dengan aktivitasnya. Dan insya Allah dengan salah satu tool ya, alat AI ini adalah ChatGPT. Dan ini bisa menjadi dasar dari AI-AI yang lainnya ya. Nanti juga saya sampaikan beberapa AI yang digunakan saat ini ya. Dan memang sudah booming. Cuma bagi kita mungkin sebagai belajar dasar ya, nah, kita bisa menggunakan ChatGPT. Tetapi kalau nanti sudah terbiasa dengan ChatGPT, kemudian memahami kebutuhannya tidak cukup dilakukan di ChatGPT, maka kita bisa bertanya ke ChatGPT juga. Saya mau membuat ini bagusnya pakai AI apa? AI yang mana yang cocok dengan kebutuhan ketika saya ingin membuat sesuatu ini disebutkan namanya. Nah ini saya ingin basicnya dulu kita pahami ya, sekali lagi supaya kita lebih optimal manfaatkannya. Jadi yang akan dipelajari di sini adalah tadi pengantar AI dan cara kerja AI. Jadi cara kerjanya sangat mudah, teknisnya mungkin cukup ya 5 menit praktek kita akan paham cara kerjanya. Tinggal bagaimana selanjutnya mengoptimalkan. Jadi di sini AI untuk produktivitas. Jadi gunakan AI untuk menulis, merangkum dan riset dengan lebih cepat. Kemudian AI untuk konten kreatif, buat gambar, desain, dan konten kreatif dengan AI. AI untuk coding dan otomasi. Nah, jadi ini untuk yang suka programming ya. Cuma kalau di sini kayaknya belum ya. Kemudian praktek langsung dan studi kasus. Nah, nanti kita akan praktek langsung. Nah, mengapa belajar AI itu penting? Karena dengan AI ini bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Artinya kita bisa yang tadinya nggak tahu bisa tahu kan. Dan bisa lebih cepat. Pekerjaan kita bisa lakukan lebih cepat ya. Membantu menyelesaikan tugas lebih cepat. Seperti menulis surat, menulis pengumuman, menulis proposal, ini sangat cepat. Kemudian juga membuka peluang karir dan bisnis baru. Ya, jadi kalau kita sudah menguasai AI ini, ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, kita bisa menjadi tambahan untuk peluang karir dan bisnis. Kemudian juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dari ChatGPT itu kita bisa banyak tahu tentang banyak hal, banyak bidang. Ya ibaratnya kita, kalau profesor itu kan biasanya satu bidang. Kalau ini di atasnya profesor karena dia tahu segala bidang. Ya, jadi tahu segala hal bahasanya mah. Tentu tidak melebihi Allah ya. Tetapi intinya kalau nanti kita coba sendiri, dia tahu nggak sih tentang yang kita tanyakan. Ya, jadi ini juga bisa membantu mengambil keputusan karena data-datanya, kemudian ChatGPT bisa memberikan ide-ide yang di luar pemikiran kita. Kemudian membuat Anda siap bersaing di era digital. Nah, ini tadi sudah dipraktekkan ya, yang mungkin tidak disangka-sangka gitu loh. Bisa 1 menit bisa membuat sesuatu yang biasanya mungkin dikerjakan bisa 3 hari atau seminggu. Ini cukup 1 menit bisa dikerjakan. Nah, investasi kecil manfaat besar ya. Nah, mungkin yang ikut gabung kelas hari ini kan cuma 25.000 ya. Sekali makan bakso tambah es teh juga udah sekali makan habis ya. Insya Allah ini ilmunya luar biasa dan bermanfaat. Nah, nanti bisa diajak ke yang lainnya. Oke, ini cerita sedikit tentang sejarah singkat ChatGPT ya. ChatGPT. Jadi lebih banyak ke chat, jadi ngetik-ngetik.
Dikenalkan dari 2018, kemudian ditingkatkan 2019, 2020, dan 30 November 2022 baru dipublish. Jadi secara umum dipublish di internet secara online itu 30 November 2022. Baru dikembangkan terus sampai saat ini. Ya, sampai saat ini dikembangkan terus ya. Eh, Ini sampai sekarang ya, 2024, 2026, dan ini sangat berkembang. Ya, mungkin yang 2023 itu awalnya belum full real time. Ya, jadi masih kayak disimpan di suatu server gitu, suatu tempat, baru kita bisa akses. Dan dia belum bisa mengakses informasi kemarin, lusa, bahkan hari ini belum bisa. Tapi sekarang udah seperti real time ya. Jadi paling enggak informasi terakhir kemarin itu sudah masuk dalam ChatGPT. Nah ini, apa itu ChatGPT? Menjawab pertanyaan. Jadi silakan nanti dicoba mau bertanya apapun ya, pakai bahasa apapun, nanti dia akan bisa menjawab. Ya. Kemudian tadi menulis artikel, membuat kode, menerjemahkan bahasa. Nah nih, kalau mau belajar bahasa Palembang, bisa nih nanti di sini di ChatGPT tanya. Empek-empek itu bahasa Palembangnya apa coba ya. Kemudian menganalisis data dan dokumen ya, terus membuat gambar. Nah, khusus ChatGPT ini hanya teks, kemudian membuat gambar, membuat file PDF, Microsoft Word, sama PPT ya, presentasi. Belum bisa membuat video. Kalau video itu ChatGPT hanya digunakan untuk menyusun skripnya, skenario-nya dibantu oleh ChatGPT, lalu nanti kita gunakan di AI yang lain ya, kayak Dreamina, kemudian di Pipit, kemudian di CapCut, nanti bisa manfaatkan ChatGPT untuk membuat skenario-nya. Nah, ini digunakan oleh siapa saja? Pelajar ya. Pelajar itu kalau dia punya jiwa kritis, ketika gurunya tidak bisa menjawab, menjelaskan, itu mungkin akan kecewa. Tetapi dengan adanya ChatGPT ini, dia bisa bertanya tentang pelajaran yang sedang dia pelajari. Matematika yang dia tidak pahami bisa tanya di situ. Dan itu dijelaskan luar biasa. Bahkan kita bisa minta buatkan desain grafisnya secara gambarnya supaya lebih visual ya, supaya mudah dipahami. Kemudian untuk guru ya ini sangat penting. Jangan sampai muridnya pakai ChatGPT, gurunya belum paham nih. Jadi pinteran muridnya nanti. Jadi harus pakai guru nih. Banyak yang bisa digunakan guru untuk apa saja. Nanti ada lebih lengkapnya. Kemudian programmer, pebisnis, organisasi, itu nanti akan sangat digunakan ya. Nah ini macam-macam AI dan fungsinya, pada kesimpulannya adalah AI itu dibagi banyak bidang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau dijadikan satu mungkin sangat rumit ya. Tetapi ini banyak developer-developer yang mungkin awalnya basicnya adalah di ChatGPT. Kemudian dikembangkan menjadi banyak AI ini. Ada yang untuk bikin khusus gambar, ada untuk bikin video, suara, penerjemah, analisa, robot, ya, pendidikan, keuangan, kesehatan. Nah ini supaya lebih fokus aja sebenarnya, ya, supaya lebih fokus. Nah ini mengoptimalkan nih. Tadi kan cara teoritisnya sudah paham ya. Nah ini mengoptimalkan ini seperti apa? Misalnya kita ingin menulis dan membuat konten ya, pemain suka nulis-nulis ya. Mungkin selama ini kita nulis secara manual, ketik satu huruf, menyusun kata, menyusun paragraf ya, alinea, paragraf dan seterusnya. Kita perlu mikir sendiri gitu.
Saat ini nggak perlu. Jadi dengan ChatGPT kita tinggal menuliskan ininya aja tuh, kayak apa? Kerangkanya aja. Nanti otomatis akan dibuatkan eh, full, ya. Isinya itu sangat lengkap. Kemudian untuk belajar dan pendidikan tadi, jadi baik gurunya, dosennya, muridnya, Iya. ini bisa menjelaskan konsep pelajaran lebih mudah, Tadi. Bentar lagi telepon. lebih jelas, apalagi ada visualisasinya. Kemudian pekerjaan dan produktivitas, ini akan sangat membantu kita bekerja ya. Mungkin kita tidak punya ide hari ini apa yang harus dikerjakan, atau seminggu ini apa target yang harus dikerjakan. Kadang kita ngeblank pekerjaan, nah kita bisa minta bantuan ChatGPT ini. Apalagi bagi para programmer ini sangat terbantu sekali dengan ChatGPT ini. Yang tadinya harus nulis program sendiri, sekarang bisa dibantu. Dari baris 0 sampai baris 1000 akan dituliskan langsung. Yang penting kita tahu maunya apa, ya, clue-nya, isinya apa saja, nah kita tahu. Kemudian menganalisis data dan pengolahan informasi. Jadi kalau kita punya data nih, walaupun data itu di chat di WA kita ya. Jadi kalau ada arisan nih, disusun arisannya si A sekian, si B sekian, sudah bayar belum? Itu kalau di WA belum biasa, itu ya mungkin nggak rapi ya, nggak cantik ya. Tetapi kalau kita copy paste ke ChatGPT, tolong laporan ini dirapikan, format WA itu akan ditampilkan sangat rapi. Baru nanti terakhir buatkan gambar grafisnya. Nah itu akan diberikan gambaran lebih keren lagi. Kemudian ini kreativitas dan desain. Jadi yang suka gambar-gambar sangat bisa dibantu ya. Yang tadinya tidak bisa, ya tidak bisa merubah gambar, tidak bisa merubah teks, tidak bisa merubah harga, tidak bisa merubah nomor WA, ya nomor HP. Ini sangat mudah dilakukan dengan bantuan ChatGPT AI ini. Kemudian untuk bisnis dan pemasaran, ya ini teman-teman yang suka jualan, ini akan sangat dibantu nih. Copywritingnya, cara menulis promosinya, kemudian cara pemasarannya, kemudian minta dibuatkan flyernya, itu sudah lengkap bisa dilakukan di ChatGPT, ya nggak perlu AI yang lain. Kemudian keuangan dan investasi, nah ini juga bisa edukasi dan perencanaan keuangan, atau kita ingin mengecek suatu usaha investasi sekian, kemudian nanti akan jadi ada orang ngajakin investasi atau ngajakin usaha bersama, dia memberikan proposal, kita bisa tanyakan ke ChatGPT ini hitungannya, kira-kira layak nggak, kira-kira benar nggak akan tercapai sekian lama ini menghasilkan keuntungan, itu bisa langsung ditanyakan. Kemudian untuk kesehatan dan kebugaran sama, kita ini mungkin lagi merasa sakit apa, kita bisa tanyakan ke ChatGPT ini. Saya sedang merasakan ini, itu kira-kira sakit apa ya? Kemudian obatnya apa ya? Cara menghindarinya seperti apa? Itu bisa. Atau kita lagi tes darah, tingginya berapa, atasnya bawah, bawahnya berapa. Kita bisa tanya tuh ChatGPT. Saya hari ini cek darah, tensinya 135 per 90. Menurut kamu bagaimana? Itu bisa ditanyakan. Nah, itu juga kemudian kehidupan sehari-hari dan lainnya ini membantu keputusan sehari-hari. Kemudian tips traveling dan itinerary. Nah, ini kita bisa. Saya mau ke Surabaya selama berapa hari. Saya di sana harus kemana aja, ngapain aja. Kita bisa minta nih ChatGPT buatkan. Buatkan itinerary dari tanggal 10 Juni sampai 15 Juni di kota Surabaya. Saya bisa kemana saja.
ke hotel mana saja atau ke tempat wisata mana saja. Kalau pendidikan berarti ke tempat pendidikan mana saja. Itu bisa ditanyakan. Nah, nanti kita bisa praktekkan. Ya. Kemudian tipnya nih, yang bawah ya. Jadi tipnya adalah berikan instruksi yang jelas dan spesifik. Jadi semakin jelas, semakin spesifik, semakin sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian sediakan konteks agar jawaban lebih relevan. Jadi kita pura-pura kasih tahu dulu nih. Misalnya kita mau bertanya tentang umroh. Bisa tanya, saya mau tanya-tanya tentang umroh. Atau kamu adalah ahli dalam bidang umroh dan haji. Tadi dia siap, saya akan menjadi ahli dalam bidang umroh dan haji. Atau dalam bidang yang lain. Itu sebagai konteks. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan disesuaikan dengan konteks yang kita berikan. Kemudian setelah itu baru gunakan pertanyaan lanjutan untuk hasil yang lebih mendalam. Jadi kalau pertanyaan umumnya sudah sesuai dengan harapan kita yang kita butuhkan, kita tinggal tambahkan pertanyaan lebih detail lagi. Kemudian minta format yang diinginkan. Nah, ini penting nih. Jadi kadang kita kalau perintahnya hanya tidak ada perintah buat apa, biasanya akan ditampilkan teks. Tetapi kalau ada format lain yang kita minta, kita bisa bilang, buatkan tabel, buatkan poin, buatkan ringkasan, buatkan gambar flyer ini dengan detail ini. Nah, itu lebih spesifik. Kemudian yang terakhir ini verifikasi informasi penting untuk memastikan keakuratan ya. Walaupun saya berani menyatakan bahwa informasi yang diberikan ChatGPT itu relatif benar ya. Namun tetap harus kita cross check, terutama ketika kita bermain data atau dalil. Kadang penulisan teks Quran atau hadis itu masih kurang pas ya, atau doa nih yang kita minta itu kurang pas. Itu kita perlu tetap koreksi, kita bandingkan ya. Kalau itu terkait dengan yang akan mengundang pro kontra ya, itu kita perlu cek lagi. Nah, keunggulan ChatGPT ini adalah cepat dan efisien, kemudian serbaguna dan fleksibel, meningkatkan produktivitas, mudah digunakan, tersedia 24 jam, 7 hari full ya. Jadi selama bisa terkoneksi dengan internet, berarti bisa digunakan. Kemudian terus belajar dan berkembang. Jadi AI ini juga belajar. Jadi kadang kalau ada jawaban yang belum tepat, kita bisa berikan masukan. Yang benar ini, atau koreksi ini. Nah, dia belajar itu nanti dia. Jadi dia akan ketika ditanya orang lain lagi, atau nanti kita bertanya lagi, akan dijawab yang lebih benar, yang lebih tepat. Terus catatan pentingnya, nah ini juga yang perlu diperhatikan, ChatGPT adalah alat bantu yang sangat powerful. Ya, jadi powerful ya, terutama tadi bidang teks sama gambar. Kemudian tetapi bukan pengganti keahlian. Nah, sekali lagi kita membantu. Dan itu kita membantu bisa menjadi ahli. Yang tadinya suka menggambar secara manual, ya kan? Mungkin hasilnya belum optimal. Tetapi dengan bantuan AI ini, misalnya ChatGPT ini, akan bisa lebih powerful. Kemudian pengalaman. Jadi memang kita akan harus belajar terus. Sehingga dari belajar-belajar itu akan lahirlah pengalaman. Sehingga dengan pengalaman itu kita akan lebih mudah lagi untuk memberikan perintah-perintah atau prompt ya, bahasanya itu prompt. Untuk memberikan perintah kepada ChatGPT. Seperti mungkin bisa dianalogikan kita ini sedang mengajari anak kecil. Jadi kita harus mengajari bahasanya harus dengan jelas. Karena kalau tidak jelas ya nanti tidak paham. Kemudian keputusan manusia. Jadi tetap keputusan di tangan kita. Tapi ChatGPT bisa memberikan
informasi yang lengkap. Kemudian gunakan secara bijak, etis dan bertanggung jawab. Nah, kita walaupun menggunakan ChatGPT, ya data-data yang kita pakai ketika kita gunakan untuk umum tetap kita harus bertanggung jawab. Nah, ChatGPT adalah asisten AI untuk masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi mulai hari ini ketika kita punya masalah, punya pertanyaan yang mungkin kita nggak sempat bertanya kepada orang lain, atau kita malu bertanya kepada orang lain, kita bisa tanya ke ChatGPT. Oke, nanti bisa langsung kita praktekannya. Nah, selesai nih, teorinya selesai ya. Oke, ini secara teori sudah selesai, tinggal kita akan praktek nih. Nah, setelah praktek, nanti baru kita buka tanya jawab ya. Terutama, coba aku absen dulu nih di chat coba. Sudah install semuanya belum ya? Coba bilang sudah dulu nih. Yang sudah punya chat GPT di HP-nya atau di laptopnya. Sudah, Pak. Jangan kenceng gapteknya. Oh, Murina sudah lama ada. Masya Allah. Oke, berarti kita langsung contohkan aja ya. Sambil nanti bisa dicoba sendiri di HP-nya masing-masing. Kita belajar santai ya. Kan baru setengah jam nih teori ya. Mungkin setengah jam kita praktek. Kalau sudah diharap cukup, oke, langsung contoh dan praktek nih. Padahal Pak Edi ini udah luar biasa ya. Sudah banyak praktek nih. Oke, kita mau praktek. Kalau saya mungkin versinya versi ini ya, versi apa ya namanya ya? Versi browser ya. Nah, oke, kita buka dulu nih chat GPT ya. Oke, pastikan semuanya sudah mempunyai aplikasi ini, atau kalau dari laptop atau nggak mau, kalau nggak mau install langsung dibuka di browser saja chatgpt.com ya. Tetapi kalau untuk di HP saya sarankan tetap pakai tadi instalasi aplikasinya ya, pakai versi APK supaya nanti kalau mau buka-buka lagi mudah. Oke, langsung saja di sini saya contohkan beberapa hal. Misalnya paling mendasar yang saya jelaskan tadi mungkin mau cek gitu ya. Kita bisa perintahkan. Ini kadang sih ada yang basa-basi, tapi ada juga yang to the point langsung tanya aja udah. Tapi kalau mau basa-basi juga boleh. Kita coba dulu hai. Kira-kira kalau kita hai, nah dia jawab apa nih? Nih, ada yang saya bisa bantu hari ini misalnya membuat desain poster, brosur, thumbnail YouTube, ya kan? Dia langsung nawarin tuh. Menyusun khutbah Jumat atau materi kajian, membuat worksheet anak usia dini, menulis undangan, surat atau pengumuman, menjelaskan topik teknologi AI atau pendidikan, membuat skenario drama, cerita atau konten dakwah. Nah, kita lanjutkan tanyanya pamannya. Saya mau belajar chat GPT ya. Nah, tentu belajar menggunakan ChatGPT sebenarnya cukup mudah. Anggap saja ChatGPT sebagai asisten yang bisa diajak berdiskusi, menulis desain, ya, mencari ide. Nih, dia akan jelaskan, ya. Ini kita tinggal coba-coba nanti ya. Nah, ini. Nah, kita tanya lagi, siapa sih kamu itu? Nah, ini kita udah kamu-kamu aja nih.
Sebenarnya nggak usah pakai tanda tanya juga udah paham sih. Nah, ini dia baca lagi tuh. Kita lagi, siapa? Siapa yang bikin kamu? Nah, ini nama-nama orang yang dianggap menjadi inisiator atau yang membuat ChatGPT ini. Ya, ada Elon Musk ya, mungkin sangat kenal nih. Kalau yang lain mungkin nggak kenal ya. Nah, ini contoh yang ChatGPT. Atau saya mau hal lain misalnya. Ya, coba buatkan materi belajar eh, apa nih? Materi khutbah Jumat umpamanya ya. Judul apa nih? Muharram ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, ini sudah otomatis akan diberikan lengkap nih, ya. Mukadimahnya, judulnya, mukadimahnya, kemudian pembukanya, kemudian isinya, dalil-dalilnya. Nah, penutupnya ada tuh. Kemudian khutbah kedua, apalagi. Ini tinggal sesuaikan, ya. Nah, mau tanya apa lagi tentang kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya ibu-ibu nih, buatkan resep masakan jengkol biar tidak bau. Ya. Nah, ini dikasih resepnya nih, dikasih gambarnya pula nih. Nih ya, jadi yang belum bisa masak atau lupa nih, kalau belum tahu, bisa nanya nih. Dan ini relatif benar ya, tepat ya. Atau gini, yang lagi pengen usaha nih, pokoknya saya pensiunan, usia 60 tahun, berikan ide usaha yang cocok dengan modal kecil, resiko kecil, untung besar. Nah, modal kecil, risiko rendah, tidak terlalu menguras tenaga fisik. Nah, ini agen PPOD dan pembayaran digital, jual makanan titipan, budidaya tanaman dan dalam pot, ternak skala kecil, jasa pengetikan dan administrasi menjual produk secara online. Nah, Palembangnya mana tadi, Bu Sarkia? Buatkan ide usaha di Palembang. Woi, agen tiket umroh. Lestari Siji. Ini punya Rindu Ka'bah. Produksi dan penjualan pempek frozen. Nih Bunda nih. Pempek frozen, warung kopi dan sarapan pagi. Lele dan sistem kolam. Nah ini kalau kita tertarik satu nih. Nah ini coba nomor 6 ya. Jasa desain. Pakai AI. Nah, ya jasa desain menggunakan AI saat ini justru menjadi peluang usaha yang bagus. Terutama jika modal terbatas dan Anda sudah terbiasa menggunakan ChatGPT. Kenapa cocok untuk pensiunan? Bisa dikerjakan dari rumah. Modal kecil, laptop atau internet.
Tidak perlu mahir desain tingkat tinggi. Permintaan terus ada dari UMKM. Jadi kalau kita bisa jasa logo, jasa flyer, brosur, jasa gambar ya tentang gambar-gambar itu bisa minta bantuan ChatGPT. Jasa yang bisa dijual nih, poster, spanduk masjid, atau spanduk-spanduk RT itu kan. Konten media sosial, kita melayani postingan-postingan nih. Orang punya Facebook, tapi dia tidak bisa mengisi tiap hari. Kita bisa bantu isi tiap hari. Nah, dengan 10 postingan. Ya, umpamanya untuk Facebook. Ini tinggal ini aja, kreatif kita aja. Ya. Kemudian thumbnail YouTube. Mungkin kita gampang lah upload YouTube mah. Yang susah itu sekarang bikin thumbnail. Thumbnail itu apa? Thumbnail itu gambar pertama itu loh. Cover YouTube itu namanya thumbnail. Thumbnail YouTube ya. Kalau thumbnail sebenarnya tampilan cover itu. Nah ini coba tarifnya 10.000 sampai 50.000 per thumbnail. Jadi orang bisa bikin video nih, tapi dia nggak bisa bikin gambarnya untuk cover pertama. Ya awal itu kita bisa minta ChatGPT. Nah ini banyak sekali ya. Atau kita ingin belajar Islam, upanya ya. Jelaskan tentang rukun Islam. Nah mungkin kan namanya kita udah tua nih pada lupa rukun Islam aja lupa kan. Nah, kita bisa tanya nih. Nah, ini kita belajar lagi ya. Yang kita sudah sepuh-sepuh ini pengen tahu rukun Islam, lupa, kita baca lagi. Rukun iman rupanya. Nah, ini kalau kita lupa-lupa nih waktu kosong, waktu senggang, bisa tanya ChatGPT ya. Nah, terus rukun sholat. Nah, ini kalau kreatif-kreatif, ini bisa jadi karya ya. Ini kita bisa susun dalam namanya nanti e-book gitu. Coba niat berdiri yang mampu, takbiratul ihram. Nanti kalau ada yang ragu-ragu nih, kita bisa tanyakan lebih dalam lagi. Mungkin ada yang pengen tahu, sebutkan ayat sajadah. Nah, nah, itu dia kasih tabelnya tuh. Oh, sujud tilawah bagaimana bacaannya? Sajadah wajiyadilladzi khalaqa wa saqqa sama'u wa basarahu bi khawli wa quwwati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ini kalau kita belum tahu sujud sajadah itu sujud tilawah itu seperti apa? Ini sujud tilawah ya. Jadi banyak hal sekali lagi kita bisa tanyakan kepada ChatGPT. Atau mau tahu cerita hari ini, pamannya update berita haji hari ini. Nah, nah, hari ini 10 Juni kan? Nih, 10 Juni dia sudah kumpulkan ini pemulangan jamaah haji. Jamaah haji sudah tiba Indonesia, kabar duka dari Tanah Suci, fokus evaluasi. Ini sudah diberikan semua. Kita tinggal mau, ah, apa tuh? Ini kan berbentuk misalnya sekarang berbentuk gambar atau foto mau di update di layar misalnya. Oke, siap. Nah, ini contoh saya kali undangan contoh, contoh lagi ya. Contoh lagi yang berupa teks dulu nih. Gambar itu nanti sangat mudah tinggal bilang buatkan gambarnya. Sebentar, contohnya buatkan undangan pengajian eh namanya judul fikih wanita ya. Wanita hari tanggal semuanya Ahad. Ahad tanggal berapa Pak? 10, 11. Umpamanya 14 Juni gitu ya. Umpamanya nih.
2026 jam 10.00 sampai 12.00. Tempat Masjid Masjid Al-Mujahidin. Pembicara Ustadzah. Hah? Ustadzah. Ustadzah King Kin Kin Anida pokoknya. Ini. Ini ini teks dulu ya. Jadi kita minta buatkan undangan pengajian. Nah, ini kan coba bandingkan dengan ketika kita membuat manual ya. Nah, ini pasti nggak sekeren ini kan. Ada bunga-bunganya, hari tanggalnya sudah dikasih kalender, kajian fikihnya sudah dikasih gambar buku, pembicaraan sudah dikasih mic, tanggalnya sudah ada kalender, waktunya sudah ada jam, tempatnya sudah ada mapnya, titik lokasinya. Tuh, ada ditambah dalilnya tuh. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari. Nah, ini caranya bagaimana menggunakannya? Tinggal copy paste aja nih. Nah, di sini copy. Ya. Kalau mau lebih spesifik lagi, umpamanya buatkan dalam format WA. Nah, ini. Nah, kalau ini kan kadang kalau di copy itu dia coba ya, kalau kita copy langsung, itu hasilnya biasanya, nah, ini kalau kita baca di grup, ini udah seperti ini hasilnya, sudah ada besar kecilnya, ya tebalnya kan ada tuh, miringnya sudah sesuai dengan yang tampil di sini. Nah, ini saking mudahnya. Dan ini banyak sekali. Nah, sekarang gambarnya gimana? Tinggal perintahkan aja. Buatkan format gambar. Oke, kita enter saja. Enter atau tekan itu ya. Nah, jadi apapun tadi yang kita ketik dalam format teks, kalau itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita, tinggal tambahkan perintah di bawahnya, buatkan gambarnya. Nah, ini sesuai dengan kecepatan internetnya ya. Apa dengan juga paketnya. Nah, kebetulan ChatGPT ini masih free. Yang saya pakai ini masih free. Nah, ini di atas ini ada tombol upgrade nih. Tadi pencet aja upgrade, dapat harga berapa per bulannya. Ya, tentu itu akan lebih powerful, lebih cepat. Coba, terbayang nggak kita sebelum bikin itu seperti ini coba. Ini kan, ini karena di luar ini kita kan, lebih dari yang kita harapkan gitu kan. Beda ekspektasi. Iya, nah ini kita tinggal pencet download aja. Otomatis akan masuk ke galeri kita. Atau kita kalau laptop bisa kita copy. Ini bisa sih begitu dia tipnya. Nah, jadi semudah itu ya. Ini apapun ya. Jadi yang tadi kita ketik nih, nah kalau ada fotonya, namanya kita mau tambahkan foto gitu ya. Nih ya, kita bisa tambahkan sini nih. Nah, kita tambah plus itu, kita unggah fotonya nih. Nah, coba kita fotonya siapa? Mana foto yang cantik, Bang?
Fikih wanita. Aduh, nggak punya fotonya nih, mohon maaf nih. Intinya gini ya, jadi kita tinggal pilih foto aja. Foto yang mau dipakai. Insira. Aduh, saya nggak punya gambarnya nih. Ya, anggap aja lah ya, pokoknya ada gambarnya. Kemudian kita tinggal upload aja ya. Saya nggak punya gambar, Pak Bri. Ini umpamanya ya, kita tambahkan. Contoh ini contoh. Jadi nanti bisa digunakan tambahkan gambar pembicara dengan foto ini. Ya, jadi sesuaikan fotonya. Jadi pastikan siapkan dulu fotonya. Kalau fotonya sudah siap, bahkan foto pun juga bisa dimodifikasi. Umpamanya yang pakai jas misalnya, atau pakai hijab, pakai kebaya, pakai kacamata, bisa juga. Jadi sesuai dengan imajinasi kita, ya. Atau juga mungkin bisa kita minta langsung ke menunjuk aja gambar siapa gitu ya. Nanti viral. Oke, itu adalah teks dan gambar. Kemudian bagaimana kita minta buatkan presentasi umpamanya ya. Kita bisa nih buatkan presentasi dengan judul apa judulnya? Cuma judul training membuat apa ya? Mengolah sampah ya. Mengolah sampah itu umpamanya. Nah, ini masih proses nih. Karena gambarnya mungkin nggak sesuai ya. Nggak anggap aja udah jadi ya intinya bisa disesuaikan dengan kita bisa upload gambar yang diminta gitu ya. Nah ini saya mau bikin contoh buatkan presentasi dengan judul training mengolah sampah sebanyak 4 slide. Nah, ini adalah contoh yang dibuatkan nih. Nah ini ya, ini masih sederhana. Nah, ini tinggal download aja di filenya. Nah, cuma saran saya sekarang, kalau mau bikin presentasi itu, kalau ini kan kurang optimal ya bentuknya ya. Bagusnya seperti ini. Jadi kita bikin teksnya dulu, baru kita bikin lembar demi lembar melalui ChatGPT. Misalnya,
Misalnya tadi saya materi ChatGPT tadi kan sudah ada ya, sejarah mengoptimalkan ya, mengoptimalkan ChatGPT untuk guru umpamanya nih. Jelaskan ya. Nah, kita kan perintah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa bilang ke sini nih. Nah, nah, ini kita bisa bagi-bagi nih. Umpamanya halaman satu ini ya. Halaman satu nih. Umpamanya halaman satu nih. Ini contoh promnya, buatkan modul ajar. Ini seperti ini promnya. Kalau mau nulis ya. Nah, ini kita bisa ini buatkan gambar grafis. Ukuran presentasi itu 1920 kali 1080. Yang posisi potret ya. Nah, ini anggap kita baru buat halaman satu. Nah, ini akan dibuatkan lebih menarik ya, grafisnya ya. Sekali lagi ini contoh ya. Jadi silakan mau dibikin apapun, tema apapun tinggal perintahkan ya. Jadi tahapannya pertama teks dulu biasa kita baca dulu isinya. Kalau udah sesuai nih susunannya atau isinya, paling enggak konteksnya sudah dapat nih. Kita kan nanti presentasi kan nggak detail ya, tapi hanya bisa sebagai poin-poin untuk menjelaskan. Nah, di sini dia akan buatkan dalam bentuk presentasi. Maksudnya bentuk format presentasi ya tadi ya, yang 1920 itu ukuran panjang kali lebarnya. Kalau tadi siapa yang tanya di grup itu Pak Edi kali ya. Yang untuk logo berarti yang kotak. Mungkin bisa 1000 kali 1000. Inti kan ukurannya kotak kan, panjang kali lebarnya sama. Atau mau ukuran yang potret. Kalau potret itu yang berdiri itu potret. Kalau yang landscape itu horizontal. Nah, nanti kita bisa tanya mau bikin ukuran berapa itu bisa bisa tanya juga ke ChatGPT buat eh, sebutkan ukuran-ukuran flyer. Nanti dia sebutkan tuh A4 itu ukurannya berapa kali berapa. Atau kita bisa bilang langsung aja ukuran A4 potret, A4 landscape atau horizontal, atau ukuran B5 A3. Silahkan. Atau kita udah tahu ukurannya berapa meter, 5 kali 3 meter. Nah, ini contoh yang dihasilkan nih. Tuh. Kira-kira kalau kita bikin ini secara manual perlu berapa hari nih? Kayaknya nggak kelar sehari ya. Mungkin bisa, kalau apalagi ini hal baru tuh mungkin bisa seminggu baru selesai ya. Tapi oleh ChatGPT ini bisa seperti ini. Dan ini lebih visual, maksudnya lebih mudah menjelaskan kepada murid-murid. Karena ada gambarnya, ada view-nya. Karena saya pernah belajar juga, maksudnya mencoba ketika mendapat hal yang tidak mengerti, saya tanya ke ChatGPT. Nah, ini anggap aja halaman satu kita simpan, ya. Terus kita lanjut nih, yang halaman yang kedua. Yang kedua kita copy lagi. Nah, kita copy lagi. Biar maksudnya apa? Sebenarnya biar fokus. Biar fokus saja. Ini udah nggak bisa ini lagi. Tinggal perintahkan lagi. Buatkan gambar grafis.
Nih. Udah, dia akan buatkan terus. Kalau yang free ini memang ada batasnya ya. Cuma kita tahu caranya yaitu biasanya dibatasi sehari. Kalau ini kan saya udah banyak nih ya. Mungkin karena sudah lama kali ya. Tapi kalau yang baru mungkin dibatasin 5 gambar. Seharusnya kalau untuk normal 5 gambar cukup ya. Sehari nanti besok bisa baru lagi. Mulai dari nol lagi gitu. Nah, ini progresnya ya. Ada menata latar. Kemudian memoles detail. Nah ini merampungkan. Nah, berarti kalau udah merampungkan berarti tinggal finishing. Tinggal sedikit lagi. Memberi sentuhan akhir tuh. Tadi kasih progresnya tuh. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Sentuhan akhirnya mungkin agak lama ya. Sekali lagi karena ini free. Tapi kalau yang upgrade, yang berlangganan, yang plus itu mungkin akan lebih cepat ya. Dan terus terang saya selama ini hanya memanfaatkan yang gratis saja. Jadi kalau hari ini jatahnya habis ya caranya dua. Bisa nunggu besok atau ganti akun. Jadi pindah akun bacanya. Jadi kita di HP itu kan biasanya ada beberapa email ya. Nih, seperti ini coba. Kalau kita manual gimana mau gambar planetnya ya kan? Sistem tata surya ini. Kan? Ini udah tinggal download lagi. Ya udah nanti tinggal susun ke presentasi. Nah, ini adalah murni datanya istilahnya dari ChatGPT. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya data sendiri untuk dianalisa? Misal nih ya. Misal ini saya punya data ini ya. Data apa ya? Maaf nih, banyak banget nih grupnya nih. Nih, misalnya kita pembangunan ya. Nih, panitia ya. Nih, kebetulan saya ini panitia pembangunan ya. Atau mungkin Bapak Ibu punya grup-grup yang melaporkan suatu data gitu ya. Ini umpamanya saya cek tadi jam 7 nih secara otomatis dilaporkan progres. Nih, ini adalah laporan harian nih. Hari ini jam 7 ya, nih 19.00 nih. Ini kita minta dibuatkan grafisnya gitu ya, kita copy nih data. Jadi data apapun ya, dari WA, dari email, dari file, itu kita bisa perintahkan ke ChatGPT untuk membuat atau menganalisa atau membuatkan grafisnya. Ya. Oke, saya lanjut di sini ya. Oke, ini anggap udah selesai. Kita nih, kita kasih data ya. Mau laporan harian di kantor atau laporan teman-teman di sekolah. Ya. Ini kita bisa perintahkan nih, buatkan gambar grafisnya. Nah, ini untuk yang bangun masjid ya, atau sedang progres apapun. Ya. Ini real time tadi jam 7 datanya ya, harian. Tadi ada tambahan-tambahan lagi donasi, ini sambil menunggu itu ya. Nah, nah ini kalau ada orang konfirmasi langsung akan dikirimkan WA ke grup, ini otomatis lewat pesan WA ya. Ini kita bisa cek donasinya. Yang tadi hari ini donasi, jadi ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu dari warga, kalau eksternal itu dari orang luar.
Nah, kita coba cek hasilnya ya. Ini sudah merampungkan, memberi sentuhan akhir. Ya, nggak apa-apa. Nanti habis ini langsung pada praktek, kirim ke grup ya hasilnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa diskusi. Oke, sentuhan akhir. Nah ini, coba. Ini adalah sesuai dengan hasil dari ini. Jadi nilai-nilainya akan persis ya. Cuma kalau dibaca teks ini kan mungkin ada yang belum terbiasa. Tetapi dengan gambar ini, tuh, akan lebih mudah untuk dilaporkan ke update ke para donatur nih. Persentasenya jelas. Ini tinggal download aja. Ini tinggal download. Kalau di HP, kalau di laptop bisa di klik kanan copy. Tinggal laporkan ke grup. Nah, ini kalau mau bentuk format gambar. Nah, ini contoh WA atau mungkin ada ibu-ibu arisan itu yang lainnya ya. Nah, ini contoh yang dibuat nih Pak Pri ya. Logo, kita bisa buat logo, minta buatkan logo. Umpamanya kita punya usaha nih contoh ya. Saya lanjut ya. Ini ngacak aja contoh nih. Buatkan logo usaha bengkel motor Mas Joko umpamanya nih ya. Nah, udah. Tinggal yang penting kita bisa nih memberikan instruksi yang jelas ya. Ini kan ya ini sebenarnya umum kan. Bisa ditambahkan ukuran. Kalau logo harusnya dia sudah sesuai. Apakah dia mau bentuknya bulat, warna dasarnya apa, bentuknya mau bulat kah, mau kotak, mau seperti apa, itu bebas ya. Nah ini jadi kalau teman-teman yang punya usaha dan pengen bikin logo bisa dibantu ChatGPT ya. Oke, ini contoh terakhir nanti kita lanjutkan ke diskusi ya. Atau yang masih belum paham atau terlalu cepat, nanti silahkan kita diskusikan ya. Ustaz. Nih, Masya Allah kan? Coba. Kalau kita nggak terbayang kan bisa bikin seperti ini ya. Terus mempunyai keterampilan untuk menggambar. Ya, kita tinggal bagaimana mempunyai inspirasi. Ya, oke. Mungkin itu dulu saya cukupkan ya. Tinggal kita boleh diskusi. Oke, silakan. Pak Pri, buka ini apa tanya jawab, silakan. Ya, terima kasih para narasumber praktisi AI dan konsultan digital pada Pak Soekarno. Tentu tadi materinya sangat luar biasa. Intinya ChatGPT ini adalah membantu untuk program pekerjaan kita. Ya, ini sebagai asisten lah Pak Karno ya, sebagai asisten. Jadi apapun profesi kita, baik itu seorang pengajar, guru, dosen dan lain sebagainya. Kemudian untuk apa namanya tadi yang ingin menjalankan seorang ustadz ingin membuat satu khutbah Jumat atau khutbah yang temanya menarik ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, tadi sudah sebagian dijelaskan dari 10 macam manfaat untuk mengoptimalkan daripada ChatGPT ini di berbagai hal ya. Nah, tentu
kalau tadi dijelaskan kalau berupa naskah atau teks ini tanpa batas ya, Pak Karno ya, tanpa batas. Nah, jadi kalau untuk gambar karena memang ini kita gunakan yang gratis, ini dibatasin sehari kurang lebih 5 gambar. Nah, nanti tergantung masing-masing itu ya. Jadi saran saya kalau ayah bunda atau para peserta ini ingin menggunakan langsung ke praktek gambar, saran saya secara spesifik ditulis dulu nih atau tanya dulu melalui chat ya. Contoh ingin membuat narasi yang seperti contoh yang kami profesinya di marketing umroh haji. Nah, nanti tolong ditulis saja perintahnya sebagai asisten. Buatkan kisi-kisi atau naskah untuk flyer umroh dan haji. Nah, ini kita tulis nih backgroundnya yang elegan. Kemudian harganya berapa, durasinya berapa hari, mau 9 hari, 12 hari, dan terusnya. Kemudian harganya berapa gitu kan. Kemudian apa saja paketnya, pesawatnya pakai apa, silakan dipraktekkan ditulis. Kemudian hubungi WA nomor sekian atau siapkan fotonya. Nah, siapkan fotonya, foto nggak perlu harus pakai ini. Jadi foto kita yang terbaik tinggal perintahkan. Tolong foto ini ganti dengan jas warna apa misalnya Tosca atau gold atau apa silakan sesuai dengan uh, keinginan kita. Nah, nanti tolong jadi uh, yang telah kami praktekkan ini mohon maaf saya sebut ChatGPT ini aplikasi yang bisa menghemat 2 aplikasi sekaligus. Contoh, saya pertama belajar tentang Canva ya. Kita harus ngedit berapa jam, terus crop fotonya dulu pakai aplikasi Remove. Nah, ini ChatGPT cukup perintahkan saja. Jadi menghemat 2 aplikasi Pak Karno. Ya, alhamdulillah sangat sangat bermanfaat sekali untuk membantu daripada program mengoptimalkan pekerjaan kita ya. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan dari para peserta Gaptek ini kami persilakan ya. Silakan ajukan pertanyaan atau angkat tangan dulu supaya nanti bisa diaktifkan mic-nya. Jadi nggak bertabrakan, angkat tangan dulu, bisa lihat videonya atau silakan kita buka dulu dari mana atau dari yang jauh. Kebumen. Nah, barangkali ya silakan. Pertanyakan ada yang kurang jelas atau sambil praktek sekalian ya, praktek nanti di share di grup. Ya, share di grup. Bunda Nur Kebumen, barangkali ada pertanyaan atau Bunda Evi ya, tadi sudah sempat main di kantor. Halo. Barangkali Pak Edi Setiaso ingin menambahkan, monggo Pak. Salam sehat selalu. Ya. Alhamdulillah. Mau nanya nih, apakah di chat GPT itu harus chat ya, harus tulisan, nggak bisa disuruh pakai suara? Gimana Pak? Karena bisa pakai suara, voice? Bisa. Voice ya. Bisa, cuma memang kadang suara itu belum keluar. Jadi bisa pakai suara, cuma sekali lagi itu kalau free terbatas. Terus kendalanya lagi itu kadang suara kita itu belum bisa diterima 100% oleh ChatGPT. Jadi yang paling efektif masih dengan teks. Gitu Pak Edi. Oh ya. Berarti perintahnya pendek-pendek ya Pak? Gimana tadi? Gimana Pak? Paling gampang perintahnya pendek-pendek kalau pakai voice. Oh ya. Pendek-pendek ya.
Dan itu memang Artinya, terbatas ya. Kalau ya, artinya berbayar mungkin berbeda. buatkan logo ini. Kadang-kadang yang sana dengerinnya bahasa Indonesia, yang dengerin orang Inggris, jadi nunggu di Oh ini iya, kan diterjemahkan dulu. Kalau tag kan Lewatnya. cepet tuh. kadang bahasanya kita nggak jelas orang Ya, Inggris atau orang ini cara mengucapannya bahasa Jawa gitu. ya. Jadi Jadi masih efektif dengan tulisan teks ya. ya. Apalagi terkait ukuran, ya kan? Gitu, Pak Edi. Ya, harus perbanyak ya kita manfaatkan lah. Bisa dicoba. Baik, makasih Pak. Yo, terima kasih. Masih. Ibu Keisha, barangkali ada pertanyaan dari jauh nih dari Palembang Bu Rina. atau Bu Rina, kayaknya malu-malu Pak Kano nih. Mau nanya udah paham kali ini, sebenarnya bukan malu. Kayaknya udah pada paham ini. Karena Ada Bu masing-masing Rita R nih. Rita R nih. Ibu Saria, Kalau ini udah dia, paham, ya udah kita lanjut nanti di tolong video lah. buatkan ini ada lewat itu Pak Kano Bu Bunda dari Palembang Bu Argia Keisha ini minta tolong buatkan foto Pak Karno katanya. Sebenarnya praktek langsung sendiri ya. Iya, Di langsung aja dipraktekkan ya. iya Mau ya. foto apa? Foto apa misalnya? Ya tadi kan sudah dicontohkan ya. Jadi bisa kita upload foto, minta diedit, dijadikan seperti apa. Itu bisa. Silakan itu bisa di tester-tester. Kemudian saya ingin menunjukkan, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kelas kita ini ya. Jadi kelas ini sekali lagi memang awalnya ditujukan untuk yang gaptek. Jadi selain nanti dari gaptek menjadi tidak gaptek, saya juga ingin mengajak ini menjadi salah satu peluang gitu loh. Karena kalau sudah bisa menggunakan ChatGPT dan bisa menggunakan berbagai hal tadi kebutuhan kita, nah tentu kan berharap bisa meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, dan syukur-syukur bisa menambah cuan kan gitu. Nah, melalui kelas Gaptek ini, saya juga ada ya nanti beberapa kelas lain seperti membuat Google Form, membuat pesan otomatis, kemudian nanti ada kelas membuat Google Map. Jadi kalau masih bingung bikin map rumahnya, bikin titik map usahanya, nanti bisa bergabung di kelas Google Map. Dan nanti kita bisa buka banyak kelas lainnya. Atau di sini ada yang merasa bisa membagikan ilmunya yang bermanfaat. Ya tentu untuk yang gaptek aja lah anggapannya ya, nggak harus yang ahli. Justru kita sasaran yang gaptek. Ingin mengisi kelas, tinggal dibuat flyernya, nanti dikirim ke grup, dan kita bikinkan kelas. Nah nanti pengisinya ya tentu yang mengusulkan. Ya, atau kecuali tadi ingin belajar apa nih? Usul dong. Ingin belajar umpamanya membuat halaman Facebook, membuat iklan di Facebook bagaimana? Nanti silakan bisa buat usulan. Nah, setiap kelas yang terjual, nah tadi kan sudah masing-masing yang terdaftar itu kan sudah punya login dan link ya. Saya contohkan untuk penggunaannya ya, supaya bisa manfaat juga nih. Jadi judulnya itu adalah belajar dapat cuan gitu ya. Kan tadi di grup sudah saya kirimkan. Nah, ini kita bisa mendapatkan ya anggap aja tambahan ya. Tambahan untuk yang sambil mau belajar nih.
Nih, tadi udah saya kirimkan di grup juga. Nih, seperti ini. Coba nanti praktek bikin seperti ini coba. Bisa di-upload fotonya masing-masing. Kemudian kontaknya disesuaikan kontak masing-masing. Linknya juga disesuaikan link masing-masing. Nah, caranya gimana? Ini bisa di-download ya, kemudian di-upload di ChatGPT. Tinggal kasih tambahan. Ganti foto dengan foto yang baru yang diupload. Kemudian ganti klik link, linknya diberikan link masing-masing. Kemudian nomor HP-nya bisa diganti nomor HP masing-masing. Nah, bagaimana mendapatkan linknya? Ada di sini, ya. Kan yang sudah login pasti mendapatkan, mana nih hilang? Bentar ya, saya share ulang nih, maaf nih. Tertutup. Ya, saya share ulang nih. Jadi dari loginnya masing-masing ya. Kemudian nanti bisa masuk ke login sini. Oke. Ini nanti kan sudah punya login masing-masing ya. Tinggal login saja. Kalau lupa login tinggal reset password ya. Nah, di member area itu sudah ada apa saja sih? Bentar ya, agak lemot nih guys. Silakan nanti di login masing-masing. Waduh, berat ternyata. Error kah? Error kah Pak Bri? Hah? Apa ada gangguan kah? Iya. Coba tampilkan yang WA Pak Karno, grup. Tampilkan WA grup. Oh. Error ternyata. Nah, itu adalah contoh-contoh Pak Karno. Ini Nah, contoh. ini satu foto tapi bisa dirubah beberapa macam ini gaya. Nah, itu padahal foto satu gaya. Satu foto. Ini enggak seperti itu. Nah, fotonya kan sama kan, bisa rubah jas hijau ganti pakai hitam atau biru dongker sambil megang kopi. Itu foto satu foto bahkan pecinya. Nah, itu salah satu contoh bahwa kita foto kita tinggal siapkan dulu perintahnya apa. Kebetulan kami di konsultan umroh dan haji ya seperti itu. Tinggal nanti backgroundnya apa gitu kan. Nah, ini silakan kawan-kawan bisa apa namanya mencoba ya. Namun sekali lagi karena yang berupa gambar ini terbatas karena kita free ya dibatasi contoh. Nah, kita perlu tulisannya apa saja nih. Nah, kisi-kisinya atau apa yang ditampilkan perintahnya harus spesifik, harus jelas sehingga nanti bisa sesuai perintah. Kalau misalnya coba scroll ke atas Pak Karno sedikit scroll ke atas. Nah, itu. Nah, ini kan sebuah motivasi puluh jadi apa itu? Puluh jadi jualan yang kita apa? Jalan yang kita ini kan sebagai motivasi. Nah, sebagai ajang dakwah juga. Contoh misalnya apa silakan. Atau boleh share supaya HP kita menjadi manfaat untuk keperluan yang bermanfaat, insya Allah menjadi ladang pahala berdakwah. Atau tampilkan hadis apa atau ajakan kemana untuk ke masjid atau boleh pantun motivasi sekelas ini kan lumayan. Jadi membuat branding kita gitu kan atau jualan apa silakan tampilkan di situ. Nah, ini sederhana kata-katanya tolong buatkan flyer satu motivasi kata-katanya seperti ini gitu sambil santai duduk di meja flyernya apa namanya Masjid Nabawi sambil megang kopi. Nah itu otomatis alhamdulillah tinggal hitungan detik saja insya Allah kalau wifi kita atau paket data kita
eh, apa namanya cukup, ya insya Allah cepat itu, tergantung kecepatan wifi kita atau paket data. Seperti itu tambahan Pak Keno. Ya, barangkali Lalu yang lain ingin mencoba silakan langsung praktekkan, kirim di share di grup nanti setelah, baik sekarang ataupun nanti setelah acara ini selesai. Saya rasa cukup panjang ini, sudah 1 jam lebih nih Pak Kano nih ya. Ya. Nah, Nah, ini saya ingin mengulas sedikit tentang member area ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi sudah terdaftar dan sudah verifikasi pembayaran, konfirmasi pembayaran akan mendapatkan link login ya di WA. Kemudian tinggal login aja sini. Oke, masukkan nomor WA yang terdaftar sama passwordnya. Kalau lupa bisa klik reset password. Nanti akan dikirimkan password yang baru. Nah, kalau sudah masuk ke rest area, maka akan tampil seperti ini. Tidak ada ucapan selamat datang, pastikan namanya sesuai. Nah, ini link referral Anda untuk promosi ya. Jadi tinggal copy aja di sini, diklik aja salin copy, tinggal dipaste ke grup atau ke ChatGPT. Misal di sini, kalau mau bikin promosi ya, anggap obrolan baru. Nih. Kalau langsung sudah jelas orangnya, bisa langsung diberikan aja seperti ini. Ini contoh ya, jangan digunakan lagi karena ini sudah digunakan ya. Tinggal sesuai dengan linknya masing-masing. Sini umpamanya ya. Ini orang akan membuka link kita. Nah kemudian ini ada tombol-tombol menu ya. Kemudian ini total pesanan yang sudah kita pernah pelajari. Kemudian ini total belanja, total referral, sama ini total komisi. Nah, ini saya ingin menunjukkan caranya bagaimana. Jadi ketika orang menggunakan link masing-masing untuk mendaftar kelas apapun ya, itu nanti teman-teman yang mempunyai link ini akan mendapatkan komisi sebesar 40%, tergantung harga kelasnya. Kalau yang 25.000 itu berarti sekitar 10.000. Yang 30.000 berarti sekitar 12.000. Dan seterusnya nanti tergantung harga kelas yang kita pasarkan. Kalau yang 100.000, berarti 40%-nya bisa 40.000. Seperti itu ya. Jadi nanti kita kembangkan nih kelasnya apalagi yang memang berhubungan dengan AI maupun tidak ya. Yang penting berhubungan dengan teknologi. Kemudian nanti ini profilnya ya, bisa diedit rekeningnya, silakan. Siapa tahu dengan membagikan link nanti banyak yang mendaftar, maka dilengkapi rekeningnya, boleh rekening bank, boleh e-walletnya, boleh ya punya Dana, GoPay, atau apa tuh lagi, ShopeePay boleh. Nah kemudian nanti setelah belajar saya mohon dibantu untuk mengisikan testimoni nih. Karena hari ini kelas dasar, maka tinggal isikan testimoni hari ini belajarnya seperti apa. Bintangnya bintang berapa? Ya patut saya sih bintang 5 ya. Nah, tapi terserah ini. Kemudian isi testimoninya apa. Kalau mau ada tampilkan foto, silakan foto. Tinggal kirim testimoni. Nah, nanti testimoni yang akan tampil di kelas-kelas yang dibuat. Ini nanti teman-teman akan melihat data member yang direferensikan langsung. Ini nama-namanya ya. Kemudian riwayat komisinya, ini ada semuanya di sini. Nah ini tadi kelas-kelas yang kita pasarkan ya. Jadi kita kalau mau langsung, kalau tadi kan umum nih semua kelas tampil. Kalau mau khusus ini, bisa langsung di copy sini aja nih.
copy ya. Ini masukkan ke WA atau berikan WA ke yang mau kita tawarin atau ke grup. Nah, ini udah otomatis ada ininya apa namanya promosinya, bahan promosinya. Atau mau yang kelas AI yang sekarang sedang diikuti ya, mau promosikan ya, salin aja nih. Paste lagi ke grup yang dituju atau teman yang mau diajak ikut belajar. Nah, jadi nanti setiap yang daftar lewat link masing-masing, maka akan mudah mendapatkan komisi 40%. Nah, ini adalah cocok banget yang buat mungkin anaknya punya teman-teman yang ingin belajar AI atau belajar apapun lah nanti kelas-kelas yang akan kita buka. Ini baru dua kelas yang tiga kelas yang kita buka ya. Nah, ini. Oke, mungkin ini sekedar info supaya teman-teman nanti bisa membagikan linknya masing-masing. Ya, pertama kita niatkan berbagi ilmu ya. Semoga menjadi jariah. Karena apa? Saya yakin hari ini apa yang saya sampaikan dan Bapak Ibu bermanfaat, kemudian Bapak Ibu pakai, maka ketika itu dipakai untuk kebaikan, tentu saya berharap untuk kebaikan, insya Allah juga pahalanya, manfaatnya akan mengalir ke saya. Begitu juga ketika ibu-ibu mengajak atau bapak mengajak yang lain untuk bergabung di kelas ini dan mendapatkan manfaat. Selain tadi juga dapat cuan receh ya. Tetapi kalau dikumpulkan, insya Allah akan menjadi banyak. Dan intinya, insya Allah juga akan mendapatkan pahala jariah mengajar belajar di sini. Dan insya Allah nanti banyak manfaatnya. Kayak itu ya. Terus sekilas, karena tadi sudah tidak ada yang bertanya dan waktunya juga sudah 21.37. Nanti kalau ada pertanyaan lain atau hasil-hasil karyanya, hasil-hasil percobaannya boleh di-share ke grup ya. Bebas. Mau bertanya bebas ya. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti insya Allah rekamannya ini akan dibagikan di dalam member area ya. Supaya nanti bisa dilihat lagi, didengarkan lagi, diputar lagi sampai berulang-ulang dan sampai paham. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soekarno selaku narasumber atau pemateri pada malam hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, tadi terakhir kesimpulannya ini bisa digunakan untuk keperluan positif, bisa untuk cuan juga ya Pak Karno ya. Ya. Cuan. Jadi belajar mengajak orang belajar tentang gaptek ini, kelas gaptek ini bisa mendapatkan komisi dan bisa ikut berulang-ulang gratis, Masya Allah. Kemudian hasil karya kita ini bisa dijual sebenarnya untuk gambar, untuk apa silakan dijual di apa namanya di masing-masing sesuai dengan keperluannya. Ya, misalnya buka jasa desain misalnya, ya, itu bisa dijual di ini di apa namanya di online atau di teman minta sini buatkan ya, tinggal ditulis saja atau harganya berapa nih per gambar misalnya 10.000 ya lumayan buat pulsa-pulsa atau yang lebih detail lagi padahal kita sudah tahu ilmunya ya, sudah tahu ilmunya silakan kisi-kisinya dipahami tadi di grup WA sudah dijelaskan detail mungkin supaya perintah kerjanya sesuai dengan tidak mengulang-ulang apa yang kita harapkan ekspektasinya bisa muncul di sana. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Pak Karno selaku pemateri dan terima kasih pada ayah bunda peserta kelas Gaptek.